Halo nakama, masih dalam euforia One Piece 957 yang tampilan animenya sangat memanjakan mata. Jadi kita akan bahas salah satu hal yang paling mencuri perhatian pada anime One Piece 957. Sabo dikatakan wassalam pada koran yang disebar oleh Morgans. Apa berita ini memang benar ataukah hoax yang diberikan oleh Morgan untuk keuntungan pribadinya? Atau mungkin juga ini adalah informasi yang bisa jadi strategi yang dimiliki oleh pemerintahan dunia untuk memasukkan informasi tersebut. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi pada Sabo? Kita akan bahas semuanya di sini. Tapi sebelum itu, bantu Tamagon ya membangun channel ini dengan cara padamkan tombol merahnya. Dan jangan lupa like-nya jika kalian suka dengan pembahasan ini. Satu like akan menyelamatkan Sabo dari hal yang paling terburuk. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita gas. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Deyot sama God. Setelah usainya acara Reverie, ada kabar yang sangat mengejutkan semua pihak, terutama dari tubuh revolusioner. Bagaimana tidak, salah satu anggota terbaiknya, yaitu Sabo, dikatakan tewas dalam kejadian yang ada pada kasus Reverie. Kejadian ini tentunya membuat semua orang terkejut, dan bahkan Dragon yang berkarisma pun seakan mempunyai raut wajah yang tidak percaya dan sangat ketakutan melihat berita ini. Berita ini disebar oleh Morgans dengan kekuatan informasinya. Dia menyebarkan informasi ini hampir ke penjuru dunia, hingga Doflamingo pun yang mendapat kabar yang saat ini sedang berada di Impel Down. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi pada acara Reverie tersebut? Nah, Tamagon mempunyai beberapa kemungkinan yang terjadi. Oke, kali ini Tamagon coba menjawabnya dengan pendapat Tamagon ya. Tentunya, pendapat ini juga Tamagon dapat setelah mengumpulkan beberapa kejadian yang mungkin terkait. Kita mulai dari kemungkinan yang pertama. Semua pertanyaan tentang nasib Sabo berawal dari ekspresi Dragon, Stelly, Makino, dan juga Dadan yang terlihat sangat terkejut dan sedih saat membaca koran yang diterbitkan oleh Morgans. Yang jelas, ada 4 poin penting yang menjadi isi dari koran tersebut. Pertama adalah kematian. Tamagon berpendapat jika memang ada yang mati dalam kejadian itu, maka kemungkinan besar itu adalah Cobra yang mati, bukan Sabo. Mengingat keingintahuannya akan sejarah dimulai muncul setelah bertemu dengan Robin. Cobra bertujuan untuk menguak misteri yang sudah benar-benar dilupakan oleh dunia. Cobra sendiri dalam Reverie sudah meminta bertemu dengan Gorosei. Skenarionya mungkin saat rapat di Reverie, hanya Cobra yang secara lantang menjabarkan pendapatnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan sejarah dunia. Perlu kalian ingat, sekitar 800 tahun yang lalu, sebuah aliansi kuno didirikan oleh para raja atau pemimpin dari sekitar 20 kerajaan yang ada. Setelah berhasil menggulingkan Ancient Kingdom, 20 kerajaan tersebut kemudian mendirikan tanda petik organisasi yang disebut dengan Pemerintah Dunia. Mereka pun kemudian membangun markas di wilayah Maregois. Meskipun terdapat 20 kerajaan dalam aliansi tersebut, hanya 19 kerajaan saja yang tinggal di Maregois. Keluarga Nefertari lebih memilih untuk tinggal di Alabasta. Karena hal tersebut, seluruh raja yang memimpin perang melawan Ancient Kingdom kemudian disebut sebagai tanda petik sang pencipta dari seluruh dunia yang ada di One Piece. Seperti yang kalian ketahui bersama, keluarga Nefertari ini tanda petik mengetahui rahasia yang dimiliki oleh pemerintahan dunia. Maka dari itu, sepertinya Cobra menjadi sosok yang tanda petik berbahaya di mata pemerintahan dunia. Maka sepertinya akan cocok jika Cobra yang mati, bukan Sabo. Kemudian poin yang kedua yang ada pada koran tersebut adalah percobaan pembunuhan. Tamagon berasumsi Vivi lah yang dimaksud, mengingat dari 4 poster yang dipegang oleh Im Sama, Vivi, Luffy, Shirahoshi, dan juga Teach. Hanya foto Vivi yang dibawa hingga akhirnya Gorosei menanyakan siapa yang harus dilenyapkan. Tentunya selain faktor sangkut pautnya dengan Cobra ayahnya sendiri. Kemudian yang ketiga poinnya adalah pembubaran Shichibukai. Dalam surat kabar tersebut juga memberitakan mengenai penghapusan Shichibukai yang sudah tidak lagi bersama atau beraliansi dengan pemerintahan dunia. Hal ini sudah disinggung jelas di jauh-jauh hari oleh salah satu admiral, yaitu Fujitora. Terlalu banyaknya member dari Shichibukai yang hanya memanfaatkan statusnya guna kepentingan sendiri menjadi pelecut organisasi ini dibubarkan. Fujitora sendiri makin yakin saat dia berada di Dressrosa. Jadi fix, SSJ akan mengganti peran dari Shichibukai. Apa dari kalian ada yang tahu tentang SSJ ini? Tulis di kolom komentar ya. Kemudian poin terakhir dari koran tersebut adalah berita tentang Sabo.
Kenapa Tamagon meyakini bahwa Sabo tertangkap, bukan terbunuh? Itu karena jika berita itu menyatakan Sabo tertangkap, jelas akan memancing Dragon sebagai pemimpin revolusioner akan mengambil tindakan cepat dan berusaha menyelamatkan Sabo. Yang artinya itu akan membuat Dragon secara terang-terangan muncul karena selama ini keberadaan Dragon yang sulit diendus oleh world government. Pemerintahan dunia pasti lebih memilih melakukan eksekusi yang disiarkan sama dengan waktu eksekusi Ace untuk memberikan peringatan bahwa jangan macam-macam dengan world government. Istilahnya, ini adalah umpan yang pemerintahan dunia buat guna memancing keberadaan dari sang revolusioner ini. Jika Dragon tahu mengenai tangan kanannya yang ditangkap, harusnya dia segera bertindak, bukan? So, apa kalian ingat dengan statement dari Oda yang menyebut bahwa setelah Arc Wano akan terjadi perang besar? Mungkin ini yang menjadi salah satu alasannya, bukan? Apalagi dengan organisasi revolusioner yang harus segera bertindak cepat setelah sistem Yonko dan juga Shichibukai terpecah dan juga hancur. Best partnya adalah mungkin kita akan melihat Dragon Gen skillnya nanti setelah Perang Wano berakhir atau tepatnya setelah Arc Wano ini berakhir. Nah, sekarang kemudian kita akan ke kemungkinan yang kedua. Situasi ini menjadi bukti bahwa apa yang disampaikan Oda lewat surat yang ditulis Oda pada akhir 2019 lalu itu benar. Karena dalam surat itu, Oda mengatakan bahwa akan ada sesuatu hal yang buruk yang akan menimpa Sabo, Vivi, dan juga Hancock. Menurut Tamagon, mungkin sesuatu yang buruk di sini hanya tanda petik sekedar ditangkap oleh pemerintahan dunia karena alasan dari mereka masing-masing. Untuk Sabo, sudah jelas, dia ditangkap dengan alasan umpan dan juga dia seorang revolusioner. Untuk Vivi, dia menjadi sorotan karena dia adalah salah satu keturunan dari kerajaan Nefertari. Dan untuk Hancock, alasannya ditangkap karena dia sudah tidak menjabat lagi sebagai Shichibukai. Jadi pemerintahan dunia jelas menganggap Hancock sebagai bajak laut lainnya. Mereka tidak akan sampai mati mengingat Oda Sensei pernah berkata bahwa tidak ada karakter kuat yang akan dimatikan lagi setelah mematikan karakter Shirohige dan juga Ace. Yos, dengan alasan inilah para revolusioner waktunya untuk bertindak. Mereka sudah mempersiapkan segalanya sampai-sampai mengorbankan Kuma menjadi budak di Maria Joa guna mendapatkan informasi sebanyak mungkin dari pemerintahan dunia. Kita juga tahu bahwa markas mereka sudah hancur. Nama wilayahnya adalah Baltigo, dan tempat tersebut bisa dikatakan mustahil untuk dilacak keberadaannya, bahkan oleh pemerintahan dunia. Tapi setelah Burgess mengungkapkan lokasinya kepada Blackbeard, Baltigo kini sudah hancur. Karena wilayah Baltigo hancur, sekarang pasukan revolusi menempati sebuah pulau bernama Momoiro Island yang bisa dikenal sebagai Kamabaka Kingdom. Namun, masih belum diketahui apa pulau Kamabaka ini menjadi markas permanen atau mereka akan berpindah tempat kembali. Tidak hanya informasi-informasi penting dari pemerintahan dunia yang mereka siapkan, mereka juga sudah jauh-jauh hari mempersiapkan senjata. Sejak pasukan revolusi merupakan sebuah organisasi yang sangat besar dengan ambisi yang sangat luar biasa. Tentunya, persenjataan merupakan sebuah hal yang sangat mutlak. Saat Arc Dressrosa, para fans melihat bahwa mereka menempatkan prioritas utama untuk menghancurkan akses pertukaran senjata milik Doflamingo. Koala dan unitnya kemudian berhasil untuk membawa seluruh stok persenjataan Doflamingo dan kembali ke Baltigo. Apakah senjata-senjata tersebut kemudian dihancurkan ketika Blackbeard muncul di Baltigo masih belum diketahui. Mungkin juga mereka sudah memindahkan senjatanya ke Pulau Momoiro. Oke, dengan mendengar berita Sabo yang mati, pasukan revolusioner tidak akan tinggal diam dan akan mati-matian untuk memulai perang besar dengan pemerintahan dunia. Bagaimana menurut kalian dengan nasib Sabo di Reverie? Apakah mati atau dia hanya tertangkap? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like-nya jika kalian suka dengan pembahasan ini. Terima kasih sudah menonton.